Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Skena People, ketemu lagi dengan saya Niken. Jangan bosan-bosan nih ketemu dengan kita yang ada di podcast. Tentunya di SMK Negeri 2 Banjarbaru. Dan seperti apa keseruan kita hari ini, kita akan mengulik dan berbicara tentang organisasi intrasekolah yang ada di SMK Negeri 2 Banjarbaru. Dan di sini saya kedatangan, kalau tidak salah, ini adalah salah satu pengurus dari OSIS di SMK Negeri 2 Banjarbaru. Penasaran kan? Oke, kita tanya satu-satu nih. Belepotan semua nih. Oke, di sini ada beberapa teman, 2 teman. Mungkin kalian aneh, kok mereka menggunakan seragam oranye dan hitam. Kira-kira siapakah dia? Silakan memperkenalkan diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Skena People, jadi kenalin nih, kami adalah perwakilan dari organisasi siswa intersekolah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Zailani. Jadi kenapa sih kami itu memakai baju oranye dan hitam? Jadi penasaran nih kan bisa ya. Jadi sebenarnya di SMK Negeri 2 Banjarbaru itu ada jurusan yang namanya Teknik Ketenagalistrikan. Jadi setiap jurusan di SMK 2 itu berbeda-beda seragamnya teman-teman. Kayak contohnya teknik energi terbarukan warna hijau. Habis itu apa lagi teknik TKJ seperti teknik komunikasi jaringan itu warnanya kuning. Terus ada TKP teknik bangunan itu warnanya biru. Nah sebenarnya biru ini ada 2, biru tua sama biru itu biru muda. Yang biru muda itu yang pemodelan gambar DPIB. Wah itu yang ya. Apa kalau kuliah insinyur kan apa gitu ya? Arsitek sih. Oh arsitek, wah sekali arsitek. Jadi teman-teman kalau ingin tahu seperti apa jurusan kita yang ada di SMK 2 Banjarbaru, silahkan nih main ke SMK 2 atau sekaligus daftar nih menjadi siswa SMK Negeri 2 Banjarbaru ya. Itu mungkin perkenalan dari Bapak. Jadi balik lagi ke awal teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, betul. Jadi izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Zailani dan di sebelah kanan saya namanya Robi Tiawisnu. Guys. Robi mungkin bisa menambahkan. Iya. Oke, jadi saya Robi Tiawisnu ya. Saya itu dari 11A dari Teknik Ketenagaan Listrik. Sebelum itu mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi nih, seperti materi yang edukasi kan tentang OSIS. Tentang OSIS itu apa sih? Iya benar. Organisasi apa sih OSIS itu? Iya betul sekali. Dulu kalau kita waktu SMP, waktu kita masih SMP juga pengurus OSIS nih. Mungkin OSIS zamannya demikian, zaman kan mungkin beda nih tentunya ya kan. Mungkin cara perekrutan, tentang program kerja dan segala macam mungkin berbeda. Nah seperti apa pengalaman kalian di OSIS di SMP dulu nih? Mungkin jadi pengurus nih di SMP atau mungkin apa itu OSIS mungkin begitu di SMP. Sampai akhirnya kamu bisa direkrut gitu dan ikut fokus di organisasi OSIS di SMK Negeri 2 Banjarbaru. Siapa dulu nih? Soalnya dari Robi Tiawisnu. Dari Robi. Lagi mereka berebut karena mereka apa namanya sangat interest sekali dengan yang namanya OSIS gitu teman-teman. Oke, sebenarnya tuh waktu SMP sebenarnya tidak ada mengikuti organisasi apa ya dulu. Nah, tapi saya tuh punya teman dia tuh juga OSIS, jadi dia sering kayak bantuin mereka untuk kayak ngangkat ini dong, nanti kayak buat proposal membantu. Iya, kayak Robi nanti proposalnya ini perlunya apa aja ya kira-kira kayak buat classmate gitu kan misalnya lomba balon gitu. Oh balonnya bagusnya yang matching apa ya biar bagus di foto gitu segala macam, biasanya gitu sih Bu. Secara tidak langsung kamu udah jadi diskusi. Betul, walaupun tidak secara resmi ya. Ada pikiran nggak sih seandainya aku terjun langsung nih ketika ketika SMP, punya pikiran nggak seperti itu? Nah sebenarnya nggak ada sih Bu, karena kan kayak mau fokus akademik aja, nggak takut mengganggu aktivitas yang lain, karena lo merasa kayak OSIS pasti akan banyak waktu yang dipakai, dan juga lo pas satu SMP tuh kayak belum bisa memanage waktu secara tepat. Tahu nih, maksudnya nggak ngejalan juga sih kayak gitu. Oke, kan Bapak sendiri? Nah kalau belum tuh bukan karena
waktu SMP itu gini Bu, Ulun ada cerita tersendiri. Oke. Kita dengerin nih teman-teman. Jadi waktu tahun 2020 tuh kan Bu, Ulun pertama kali itu masuk SMP. Nah Ulun tuh minim pengetahuannya tentang OSIS, nggak tahu OSIS itu apa. Nah jadi waktu kelas 7 tuh Ulun nggak tahu bahkan kalau misalkan di SMP tuh ada rekrutmen OSIS. Nah waktu saya kelas 8 tuh kan Bu, sama juga ceritanya kayak Robi nih, ada Kelas teman 8 itu kelas 2 SMP. ini kelas 2 SMP, ada temen tuh masuk OSIS. Nah Ulun ini ternyata OSIS ini organisasinya tuh kayak seru gitu. Selain menambah relasi, di situ tuh juga kayak menambah pengalaman berharga, nambah ilmu. Dan menurut saya yang paling penting bisa dikenal banyak orang. Famous dia gitu. Viral. Oke. Nah, jadi karena SMP turun ketinggalan rekrutmen OSIS, jadi Ulun tuh gak bisa ikut OSIS. Mau ikut di kelas 8-nya juga malu kan Bu, apalagi teman-teman udah ibaratnya senior, Ulun baru junior gitu. Jadi waktu masuk SMK Negeri 2 Banjarbaru, alhamdulillahnya Ulun ikut OSIS langsung diterima tanpa wawancara. Wawancaranya tuh baru dimulai pas Ulun kelas 11. Oke. Nah, tadi yang diam nih anu nih apa namanya? Benar-benar berharap kan? Iya. Berharap ingin jadi OSIS seperti apa OSIS dan sebagainya, otomatis sudah ini nih di benak kita nih kan, di hati kita sudah unek-unek nih. Masuklah kalian ke SMK. Ngomong-ngomong nih pasti penasaran juga teman-teman kita nih stand-up people, dari SMP mana sih mereka ini, bener kan? Nah, dari SMP? Saya dari SMP 1 Martapura. Udah disapa temennya di Halo SMP? teman-teman Pendura. Ini ada kalian. Ada yang kenal apa enggak ya? Oke, yang ada di SMK 2 ternyata dari Pendura. Pendura SMA SMP 1 Martapura. Oke, kalau Bapak? Halo teman-teman, perkenalkan saya dari SMP Negeri 2 Banjarbaru yang sekolahnya itu deket kantor wali kota Banjarbaru. Alhamdulillah, SMP 2 Banjarbaru. Oke, ini teman kalian ada di sini dan mereka sudah berhasil cita-citanya saat ini sudah menjadi siswa SMK 2 dan sudah menjadi pengurus OSIS sesuai cita-cita waktu SMP. Nah, cita-citanya sudah terpenuhi menjadi anggota OSIS. Nah, sekarang pengalaman terseru, paling seru ketika menjadi pengurus nih kalian nih. Oh, menjadi pengurus loh. Kalau nggak salah kemarin menjadi kandidat. Itu oke, selamat ya menjadi masih kalah nggak apa-apa. Jadi pengalaman itu ya kan. Bagaimana serunya kalian menjadi kandidat dan segala macam. Pengalaman terseru atau terhebat seperti apa ketika kalian mengikuti tahap-tahap menjadi anggota OSIS? Boleh diceritakan? Oke, boleh deh. Iya. Jadi saya akan menceritakan tentang dua pengalaman terseru sama pengalaman berharga. Jadi kalau untuk pengalaman terseru itu waktu tahun 2024, waktu itu Masih dapat event. Waktu itu masih kelas 10 naik kelas 11 gitu. Jadi waktu itu event masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Jadi menurut saya dari sekian banyak event itu merupakan event yang paling seru. Jadi di event itu Ulun bisa berkenalan dengan adik-adik baru, terus viral dong, viral. Kayaknya masuk. Ngecek tadi ya. Terus. terus selain dapat teman baru kan Bu, di situ juga Ulun mendapatkan pengalaman baru, bisa sharing juga sama teman-teman baru. Ya walaupun banyak bahagianya di event itu pasti ada sedihnya juga kan. Yang sedihnya ini gak usah diceritain. Om direkod. Nah untuk pengalaman kedua yaitu pengalaman berharga pada saat saya mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua OSIS. Nah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. SMP 2 Banjarbaru nih. Nih, mantan ya alumni nih. Karena dengan Ulun Calon apa kemarin? Ketua atau wakil? karena masih kelas 10 kan Bu. Oh iya. Dengan memberanikan mencalonkan diri di situ Ulun belajar public speaking di hadapan orang banyak. Betul.
Terus dengan mencalonkan diri juga ulun meningkatkan rasa percaya diri. Ada visi misi yang disampaikan di situ ya. Berarti bicara di depan umum harus berani, tidak boleh gemetar. Kalau suka gemetar dia. Gitu. Oke. Itu pengalaman yang paling seru, tertentu dan sangat berkesan ya ketika prosesnya Wafa menuju pengurus OSIS di SMK. Kalau Wafa sendiri bagaimana? Kalau dari dulu sih, for your information ya teman-teman, kalau saya itu kebetulan masuk dari organisasi siswa intersekolah ini baru di kelas 11. Baru aja Bu. Keren gini Bu. Jadi awalnya tuh berpikir, karena ini kan jurusan ya Bu, teknik. Jadi berpikir kayak ini akan berat apabila kalau ikut organisasi lagi, karena secara jam pelajaran pasti akan lebih tinggi lah. Kita waktu kan, selain jurusan listriknya kan, prakteknya panjang. Terus segala tugas-tugasnya. Terus pas masih kelas 10 itu kan kayak merasa segini aja gitu, kayak perkembangan kayak relasi itu cuma kayak di jurusan itu aja, bahkan di jurusan itu kayak semuanya nggak lu kenal. Nah terus lu berharap kayak harusnya lu juga harus bisa kayak waktu lu lihat Wafa ini Bu, relasi itu kayak banyak banget kayak ditemui orang segala segi-segi gini, lu kayak merasa ini juga harus bisa gitu, kayak harus punya teman gitu Bu. Sekarang lu punya teman di jurusan-jurusan lain, sekarang akrab segala macam. Karena di OSIS itu kita tahu bahwa semua jurusan yang ada di SMK 2 ada 6 jurusan kalau nggak salah, itu semua berkumpul ya kan di situ dengan berbagai pelangi yang ada di SMK 2, ada oranye, ada merah, ada biru, kuning, hijau, lampu ya kan, semua di situ teman-teman. Seru sekali cerita dari mereka para pengurus OSIS tahun ajaran 2024-2025. Tentunya tidak gampang seperti yang teman-teman bayangkan di luar sana. Mereka juga mengalami proses yang luar biasa, dari bagaimana dia berkeinginan sampai dia bisa mewujudkan itu tentunya tidak gampang. Ya kan? Boleh diceritakan bagaimana tahap-tahap sehingga kalian boleh menjadi pengurus OSIS. Tahap-tahapnya menjadi wawancara, ada bla-bla-bla. Mungkin bisa diceritakan di situ. Kan nggak gampang nih proses kita untuk masuk satu organisasi. Karena kebetulan kemarin itu kan daftarnya di kelas 11 ya Bu, jadi kayak belum ada wawancara secara resmi. Jadi kan masuk itu langsung wawancara, jadi masih ada kesempatan itu alhamdulillah banget, kayak gerbang masih terbuka banget untuk kita bisa masuk. Jadi pas wawancara kita diwawancarai apa aja sih visi kalian, terus kayak project kalian ke depan itu kayak gimana, apa kalian sanggup ini ke depannya bagaimana gitu. Kalau misalnya kalau putus tengah jalan gimana, konsekuensinya bagaimana. Betul, banyak benar-benar dipikirkan secara matang, karena ini kan lumayan intra ya Bu, di internal sekolah sekali Bu, jadi harus kayak berpikir secara matang agar tidak terjadi konsekuensi yang fatal sekali Bu. Jadi di situ kamu benar-benar diajak untuk bagaimana kita berpikir ke depan ya secara matang dan kamu tidak boleh ceroboh. Betul sekali. Luar biasa. Kalau Bapak sendiri? Jadi waktu pertama kali daftar OSIS itu kan waktu kelas 10. Nah kebetulan waktu kelas 10 itu juga nggak ada wawancara, terus juga nggak ada LDKS seperti sekolah lainnya. Sedangkan kalau sekolah SMK 1 tetangga kita sudah banyak, itu sudah mulai LDKS duluan. Nah untuk alasan kenapa nggak LDKS sama wawancara itu ulun kurang tahu kan Bu, karena itu urusan senior. Jadi waktu kelas 10 ulun tuh menjalani tugas pertama waktu event maulid. Tiba-tiba langsung jadi panitia aja gitu. Nah habis setelah menjalani event maulid, habis itu memilih calon kandidat wakil ketua OSIS dan ketua OSIS. Nah habis setelah menjalani itu lanjut ke tugas classmate dan lain-lainnya seperti itu. Nah waktu menginjak kelas 11, jadi ulun wawancara sama LDKS itu bareng sama Robi juga. Jadi walaupun kelas 11 baru daftar, pas kelas 11 itu nggak masalah karena wawancara sama LDKS itu belum dilakukan waktu kelas 10. Oke, jadi mungkin ya, kenapa LDKS sama wawancaranya mundur. Mungkin karena senior kita itu juga menilai kita, melihat kita dengan cara kerja
sudah benar-benar dikasih materi, dikasih pekerjaan nih, selesaikan. Di balik layar itu para senior itu menilai cara kerja kalian. Seperti yang begitu. Buktinya kamu terpilih menjadi wakil, mungkin di situ mereka menilai keren. Jadi diam-diam mereka memarah-marahi kita, ya kan? Menilai kita di balik layar. Nah, luar biasa itu metode yang oke, jarang sekali loh ada organisasi seperti itu. Biasanya kan tes fisik lah, apalah gitu kan, baru LKS, setelah itu apalah lagi, baru tahap apa lagi, baru lapak seperti itu. Itu bukan seperti itu. Tapi diam-diam memang kita di balik layar menilai kinerja anggota kita yang baik. Memang sih ketika kalian sekolah ataupun nanti kuliah, ya kalau mau kuliah itu benar-benar harus bisa membagi waktu. Apalagi kalian yang senang organisasi, kalian yang senang organisasi jangan berkecil hati, jangan merasa kok aku sibuk. Teman-teman kadang-kadang menyibukkan diri kalian, kadang-kadang gitu kan, bully-bullyan verbal. Tapi itu nanti akan sangat-sangat terpakai ketika kalian terjun di dunia kerja. Organisasi itu akan menunjang kalian ketika kalian bekerja. Kamu punya pengalaman di situ. Kamu sudah diajari untuk menjadi teamwork, ya kan? Bekerja sama. Kamu diajari menjadi pemimpin meskipun usiamu masih relatif muda, kayak gitu diajari kan di situ. Ya itu. Nah, banyak berikutnya nih. Ini yang jadi penasaran nih. Kenapa kok milih OSIS? Kenapa kok milih? Dan itu pertanyaannya. Karena teman-teman di luar sana, anak OSIS, gitu kan? Pramuka, pasti kan gitu. Mereka nggak tahu nih secara kejiwaan, secara hobi, secara apa, ya kan? Nah, tapi kalian berdua mengapa? Why? OSIS. Because jadi why nih, kenapa alasan saya untuk memilih organisasi OSIS? Yang jelas yang pertama waktu SMP nggak ada kesempatan dari OSIS. Jadi selama saya di SMK nggak mau menyediakan kesempatan itu lagi. Makanya kamu tak tawarin kamu, saya OSIS. Katanya ngodor tapi kamu tahu. Iya kan? Jadi waktu kelas 10 di SMK ini saya mengambil jurusan teman-teman, ngambil ekstrakurikuler Iqro. Jadi Iqro itu kayak membaca Al-Quran, terus diajarin cara tajwid yang benar. Nah, di sekolah. Jadi yang kedua baru ikut organisasi siswa intersekolah OSIS. Yang ketiga ikut ekstrakurikuler pramuka tapi juga sebagai dewan ambalan. Jadi waktu itu status ulun sebagai ketua sangga di sangga itu. Kelas 10 ya. Nah, kalau yang di situ, di sana, kalian di luar sana masih kenal dengan Wasenya Wafa ini mantan ketua sangga yang dimana di situ juga secara sederhana diajari kerja tim, ya kan? Diajari untuk memanage teman-temannya di sini sebagai pemimpin rekur sangga. Kalau kamu sendiri? Oke, waktu kelas 10 ya Bu, ini masih hanya satu organisasinya. Sama sih sekarang juga satu, tapi yang pertama itu fokus. Yang pertama itu Pramuka. Pramuka yang ketua sangga pas kamu adanya mungkin. Bukan kebetulan jadi bendaharanya. Jadi kayak kami sering diskusi bareng kayak nanti kan kita akan ada acara ini, kita harus kayak gimana sih nanti, terus ke depannya bagaimana, terus diskusi kalau misalnya kalau terjadi ini apa yang harus kita lakukan secara statement, secara metode, secara cara untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini. Apalagi kita mengatur orangnya kan, lumayan banyak, 16 orang lebih gitu. Jadi kayak wah, iya, kayak pressure kan dulu kayak aduh ini orang kita cuma kayak bertiga cuma ketua, wakil, bendahara, terus mikirin kayak gimana kalau misalnya nggak bisa diatur gitu, kayak tapi ada ketakutan kayak gitu sih Bu. Nah terus yang kelas 11-nya baru OSIS. Nah OSIS ini sebenarnya ulun sama nih jangan-jangan. Iya, dari jauh juga sih Bu, kayak mau famous juga, mau cari juga teman-teman gitu, terus juga untuk melatih diri ulun juga karena ulun juga suka untuk public speaking gitu, tapi mungkin kayak plan-nya tuh belum ada, tempatnya belum ada, terus mencoba untuk di OSIS
alhamdulillah kayak lumayan untuk membangun gitu Bu, karena Ulun juga sebagai ketua sekbid Ulun juga, jadi Ulun komunikasi dan dokumentasi. Jadi Ulun mengatur mereka juga kayak bagaimana sih nanti kalau bisa ditanyain orang gini betul. Mandiri sekali kalian ya. Kasih tepuk dulu. Jadi kita nggak salah nih teman-teman Singkat People, kita nggak salah nih kalau hari ini Budikan mengundang mereka berdua tentunya dengan pengalaman yang menarik sekali tentang bagaimana organisasi intrasekolah yang ada di SMK Negeri Banjarbaru. Yang bikin penasaran lagi nih, ingin tahu nih sedikit mengulik tentang programnya apa saja sih? Sedikit nih bocoran programnya OSIS di SMK 2. Punya program apa ke depannya? Kalau program sih kebetulan nanti akan ada food scanner dulu. Wah, ini nih spill nih bocoran. Spill dikit ya, jangan semuanya nanti Aku nggak tahu apa. Nggak tahu apa. Jadi kami sudah. Tapi ingin mewujudkan ulang tahun sekolah. Terus kalau dari segmen Ulun ya, Ulun sudah untuk mencoba memajukan mereka. Maksudnya cara memajukan tuh kayak secara materi gitu Bu. Apalagi yang dokumentasi ini kan agak rumit ya Bu, secara video harus bagus, secara bagus. Nanti akan apalagi dunia modern kayak kita ini kan dulu harus kayak Sangat bersaing ya. Pertama, 3 menit pertama nggak benar. aduh udah bingung udah ngeditnya gimana ini. Itu sih. Itu kamu materi dari mana? Materi-materi ngedit, materi. Nah, kalau dari materi Ulun juga sebenarnya ini jadi desain grafis gitu Bu. Jadi Ulun juga kayak ini sudah hobinya sih. iya, sedikit lah Bu, bisa lah Bu. Terus kalau untuk materi Ulun biasanya cari di media sosial juga Bu, kayak tekniknya gimana sih kalau video gitu Bu. Kayak nanti Ulun kayak Ulun kasih deskripsi, nanti kalau misalnya upacara nanti ambil shot video haluan kirinya paskibra gitu Bu. Jadi nanti kayak walaupun kita beda-beda jarak, mereka sudah tahu, paham gitu, oh deskripsi kayak gini nanti. Jadi gak usah nanya-nanya lagi Jadi gitu. satu kesatuan ya kan, supaya kita bisa main. Kalau gitu loh, Iya, kalau ngedit ya kan. semuanya gitu kayak kita sudah kayak ngebayangin, oh sudah kayak gini. Oh, pembahasan ini. Kayak keseluruhannya sudah kayak paham gitu, oh satu kesatuan ya. Kalau Bapak sendiri bagian apa nih? Alhamdulillahnya diamanahkan sama ketua OSIS di bagian sektor 2, yaitu sektor kewarganegaraan. Wah, berarti PKN. Itu warga negara yang baik. Lebih tepatnya tuh berperan aktif di masyarakat Skenda. Bukan cuma di masyarakat Skenda aja, apalagi yang Robi. Luar sekali. Kayak humas. Iya. Apalagi yang barusan Robi sampaikan itu kan kita lagi, insya Allah rencananya itu bakalan ada rencana ulang tahun Skenda ya. Jadi tugas Ulun sebagai ketua sektor kewarganegaraan itu mungkin mencari tahu info lomba apa sih yang disukai sama masyarakat Skenda, supaya apa? Supaya masyarakat Skenda tuh bisa ikut berpartisipasi, supaya bisa memeriahkan. Bukan cuma masyarakat Skenda aja, saya juga harus memikirkan kalau misalkan SMK Negeri 2 Banjarbaru itu mengundang sekolah lain kan Bu, kayak contohnya Semada tuh waktu ulang tahun kalau nggak salah yaitu mengundang sekolah lain kan Bu. Jadi otomatis Ulun memikirkan juga kalau misalkan di SMK 2 itu mengadakan ulang tahun Skenda, harus memikirkan bagaimana supaya menjadi tuan rumah yang bisa menyenangkan tamunya, seperti itu, menyambut tamunya. Saluran sekali ini mudah-mudahan terwujud, amin. Amin. Nah, Skenda People, ini ada sepil sedikit tadi. Salah satu programnya adalah bagaimana teman-teman bisa menampilkan yang terbaik di sosial media sekolah. Kemudian berikutnya tentang lomba-lomba yang ada di SMK 2 di mana untuk menyambut ulang tahun sekolah. Mudah-mudahan terwujud, amin. Para sponsor, bisik-bisik nih para sponsor, jangan lupa ya bantu kita atau kita bisa kerjasama bagaimana pihak perusahaan dengan yang bergerak di bidang sponsorship ya kan, bisa membantu kita, menunjang kita untuk teman-teman kita yang ada di OSIS atau semua warga SMK Banjarbaru bisa melaksanakan ulang tahun sekolah. Oke,
kira-kira bulan apa kira-kira nih? Sedikit hurufnya aja, huruf apa? Depannya S. Yang pasti tahun 2020. Iya. 5. Nah, Tahun depan. oh 2025 kita tunggu ulang tahun SMK. Keren sekali. Baik, mungkin kalian punya nih wacana ke depan, OSIS SMK 2 ini mau diapakan? Mau dibawa ke mana? Atau stuck di sini? Atau mungkin kamu sebagai generasi muda ini punya perubahan-perubahan yang berarti nih untuk OSIS kita ini. Oke, kalau dari Ulan sih Mau digulung, mau begini kan? Mau diapakan ini? Seragam sudah baru nih pasti. iya. Kalau dari Ulan sih wacananya sih yang paling pasti untuk dapat melatih junior-junior kita yang baru ini, yang pasti itu kepercayaan diri. Karena OSIS ini pasti berhubungan dengan masyarakat sekolah. Apabila mereka sering malu-maluan, itu kayak menurut kayak tidak make sense kamu bisa masuk OSIS. Kenapa kamu mau mencalonkan jadi ketua OSIS kemarin? Ada hal di belakang itu ada Isinya keren ya Pak ya? ada sesuatu hal lah gitu. Boleh lah ya. Tapi kita cerita di belakang. Bercanda. Terus kalau untuk Ulan, ya tadi Ibu, untuk percaya diri untuk mampu berkomunikasi secara baik. Kenapa? Komunikasi itu kan penting banget kan Bu. Dalam organisasi mesti kita ada puluhan orang. Kalau komunikasi kita tidak baik, tidak bagus, tidak secara sistematis, itu bisa kacau, bisa jadi miskom gitu Bu. Benar. Jadi komunikasi itu sangatlah penting, terutama kita harus belajar dengan public speaking-nya. Apalagi OSIS itu dibilang induknya organisasi yang ada di setiap sekolah SMP maupun SMA SMK, ya kan? Pramuka itu di bawah OSIS, pasti di bawah. Jadi OSIS itu benar-benar kepalanya, ketua kelasnya organisasi di sekolah. Jadi kalian benar-benar harus memberikan contoh melatih segala macam, terutama ke junior-juniornya nantinya gitu. Teman-teman, kami punya informasi baru, masih hangat, dan mereka berdua ini kemarin pulang dari lomba cerdas cermat tingkat provinsi tingkat MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, mereka ini lomba melawan sekolah SMA SMK se-Kalimantan Selatan. Juara berapa kemarin? Kebetulan kemarin juara 3. Juara 3, alhamdulillah. Selamat. Mudah-mudahan tahun depan kalau mungkin nggak salah, sebenarnya kegiatan tahunan. Berhubung COVID, jadi agak di stop dulu. Kemudian baru berjalan tahun ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa berjalan terus. Dan SMK 2 diundang sebagai peserta lagi, ya kan? Yang grafiknya bisa untuk prestasi sekolah. Dan ini salah satu pesertanya, teman-teman. Nah, gitu ya. Sayangnya di sini tidak ada pialanya, nanti kita tampilkan di komentar, nanti kita tampilkan foto pialanya. Dan mungkin itu pertemuan kita, nanti kita sambung lagi. Teman-teman, terima kasih kepada people yang sudah mendengarkan dan menonton acara talk show kita hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan kalian yang ingin sekolah di SMK Negeri 2 Banjarbaru, jangan segan-segan, silakan mendaftar dan langsung juga bisa bergabung di organisasi OSIS SMK Negeri 2 Banjarbaru. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.